Well, boss, naman na yan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asabaki dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori penawaran dan permintaan secara lebih terperinci, yaitu penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang produsen menjual pada harga tertentu. Penawaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, produsen mungkin akan mengurangi penawaran karena biaya yang lebih tinggi. 2. Teknologi. Jika teknologi produksi meningkat, produsen dapat meningkatkan penawaran karena biaya produksi yang lebih rendah. 3. Harga input. Jika harga input atau bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain meningkat, produsen mungkin akan mengurangi penawaran karena biaya reproduksi yang lebih tinggi. 4. Harapan produsen. Jika produsen memiliki harapan bahwa harga akan meningkat di masa depan, maka mungkin akan mengurangi penawaran saat ini meningkatnya keuntungan di masa depan. Permintaan atau demand. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa konsumen yang membeli pada harga tertentu. Permintaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain: 1. Harga barang. Jika barang meningkat, konsumen mungkin akan mengurangi permintaan karena biaya yang lebih tinggi. 2. Pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen meningkat, konsumen mungkin akan meningkatkan permintaan karena memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. 3. Selera. Jika konsumen memiliki selera yang kuat terhadap suatu barang, maka mungkin akan meningkatkan permintaan. 4. Harga barang atau substitusi. Jika harga barang substitusi itu meningkat, konsumen mungkin akan meningkatkan juga permintaan barang yang lebih murah. Hukum penawaran dan permintaan. Hukum penawaran dan permintaan menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang ditentukan di pasar. Hukum ini dijelaskan sebagai berikut. A. Ketika harga naik, penawaran meningkat karena produsen lebih menjual pada harga yang lebih tinggi. Ketika harga naik, permintaan menurun karena konsumen lebih sedikit membeli pada harga yang lebih tinggi. Ketika harga turun, penawaran menurun karena produsen kurang menjual pada harga yang lebih rendah. Ketika harga turun, permintaan meningkat karena konsumen lebih membeli kepada harga yang lebih rendah. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah titik di mana kurva penawaran dan permintaan berpotongan. Pada titik ini, harga dan kuantitas barang yang diperjualbelikan ditentukan. Keseimbangan pasar dapat digambarkan sebagai berikut. Jika harga di atas keseimbangan, penawaran lebih besar daripada permintaan, sehingga harga akan turun. Jika harga di bawah keseimbangan, permintaan lebih besar daripada penawaran, sehingga harga akan naik. Dengan demikian, teori penawaran dan permintaan membantu kita memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana harga ditentukan. Teori ini juga dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan dan faktor-faktor memengaruhi penawaran dan permintaan.
dalam memengaruhi harga dan kualitas barang di pasar. Dengan contohnya itu contoh kasus, misalkan kita memiliki pasar untuk produk X. Harganya produk X saat ini adalah Rp 100 per unit. Pada harga ini, produsen menawarkan 100 unit produk X per bulan, sedangkan konsumen meminta 150 unit produk X per bulan. Dalam situasi ini, terdapat kekurangan produk X sebesar 50 unit per bulan. Untuk mengatasi kekurangan ini, harga produk X akan naik menjadi 120.000 per unit. Pada harga ini, produsen menawarkan 120 unit produk X per bulan, sedangkan konsumen meminta 100 unit produk X per bulan. Dalam situasi ini, terdapat kelebihan produk X sebesar 20 unit per bulannya. Keseimbangan pasar tercapai ketika harga produk X adalah 110.000 per unit. Pada harga ini, produsen menawarkan 110 unit produk X per bulan, sedangkan konsumen meminta 110 unit produk X per bulannya. Dalam situasi ini tidak terdapat kekurangan atau kelebihan produk X. Dengan demikian, teori penawaran dan permintaan dapat membantu kita memahami bagaimana harga dan kualitas barang yang ditentukan di pasar. Analisis dalam faktor-faktor yang memengaruhi penawaran dan permintaan dapat memengaruhi harga dan kualitas barang di pasar. Misalnya, jika biaya produksi meningkat, produsen mungkin akan mengurangi penawaran sehingga harga akan naik. Jika pendapatan konsumen meningkat, konsumen mungkin meningkatkan permintaan sehingga harga naik. Implikasi teori penawaran dan permintaan. Teori penawaran dan permintaan memiliki implikasi yang penting dalam ekonomi. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan dalam faktor-faktor yang memengaruhi penawaran dan permintaan dapat mengaruhi hingga dan kuantitas barang di pasar. Teori ini juga dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana perubahan dalam kebijakan pemerintah atau perubahan dalam teknologi dapat memengaruhi pasar. Keterbatasan teori penawaran dan permintaan. Teori penawaran dan permintaan memiliki beberapa keterbatasan, yaitu teori ini berasumsi bahwa konsumen dan produsen memiliki informasi yang sempurna tentang harga dan kuantitas barang di pasar. Namun dalam kenyataan, konsumen dan produsen mungkin tidak memiliki informasi yang sempurna, sehingga keputusan mereka mungkin tidak optimal. Kesimpulannya, teori penawaran dan permintaan adalah teori yang penting dalam ekonomi. Teori ini menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang yang ditentukan di pasar. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan dalam faktor-faktor yang memengaruhi penawaran dan permintaan. Dalam memengaruhi harga dan kuantitas barang di pasar. Dengan demikian, teori penawaran dan permintaan dapat membantu kita memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana harga yang ditentukan. Cukup sekian dari saya, Muhammad Asuf Zaki dari Mr. Ekonomi Syariah. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan.
Dan selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.